Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Cahyaningrum dengan NIM 20030160084 dari kelas PAI 4F. Di sini saya akan menyebutkan nama-nama 25 nabi dan rasul dan akan menceritakan salah satu kisah dari 25 nabi dan rasul. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan nama-nama 25 nabi dan rasul menggunakan lagu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khatimul Anbiya. Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Khatimul Anbiya. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang salah satu kisah dari kisah 25 nabi dan rasul, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah cucu dari Nabi Ishak bin Ismail alaihissalam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah. Nabi Ayub alaihissalam adalah orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi dengan kesenangan, namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub dalam berbuat kebaikan. Bahkan, para malaikat pun ikut memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri dan dengki. Ia tidak suka dengan manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis selalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Namun, ia gagal. Nabi Ayub tak tergoyahkan. Iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak. Kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun, Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantunya kemudian mendatangi putra-putri Nabi Ayub di rumah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyahkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra-putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub, sehingga beliau menderita sakit kulit yang menjijikkan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhi karena takut tertular. Mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan mereka. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari permukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun, Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari, Rahmah hendak membeli
bahan makan dan ia pun pergi keluar. Ternyata saat itu Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sautan dari istrinya itu. Nabi Ayub merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah 100 kali jika ia kembali nanti. Nabi Ayub kemudian berdoa memohon kesembuhan kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Ayub akan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub lantas membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air tersebut. Seketika itu penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulitnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa. Rahmah akhirnya pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh. Dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkan dan bercerita bahwa ia terlanjur bersumpah untuk memukul Rahmah sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya, turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub mengambil 100 helai rumput, kemudian mengikatnya, lalu memukulkannya 1 kali ke tubuh Rahmah dengan pelan. Nabi Ayub pun melaksanakan perintah Allah itu untuk memenuhi sumpah beliau. Rahmah sama sekali tidak merasa sakit dengan pukulan 100 helai rumput itu. Nabi Ayub alaihissalam kini telah sembuh seperti sedia kala. Tak ada lagi orang yang menjauhinya. Mereka kembali menerima Nabi Ayub karena kesabaran beliau pula. Allah menganugerahkan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian ibrah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah yang pertama, kita harus senantiasa sabar dalam menghadapi cobaan. Kemudian kita juga harus ikhlas dalam menghadapi cobaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.